إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan keberkahan kepada kita semua di dalam seluruh aktivitas kita. Ikhwas sekalian rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan membaca beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Kitabus Siyam dari Bulughul Maram. Dan pagi hari ini insyaallah kita masuk hadis yang ke-640 ya. Ya, kalau nggak salah, insya Allah kita masuk ke hadis yang ke-640. Beliau Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah mengatakan, wa'an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna a'rabiyan جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa seorang Arab Badui, anna a'rabiyan, bahwa ada seorang Arab Badui, ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian dia mengatakan, inni ra'aitul hilal, sungguh aku telah melihat hilal. Ini Arab Badui datang kepada Rasul, kemudian dia mengatakan kepada Rasul, sungguh aku telah melihat hilal. Faqala, kemudian beliau alaihi salatu wassalam bersabda, atashhadu an la ilaha illallah, apakah kamu bersyahadat la ilaha illallah? Qala, Arab Badui tadi mengatakan na'am, ya. Qala, beliau kembali bertanya alaihi salatu wassalam, atashhadu anna Muhammadan Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Qala na'am, dia mengatakan ya. Qala, kemudian Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, fa'adzin fin nasi ya Bilal, umumkan kepada manusia wahai Bilal, an yasumu ghadan, agar mereka saum besok.
Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh al-khamsah. Disahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Kemudian Al-Imam An-Nasa'i merajihkan bahwa hadis ini adalah mursal. Mursal adalah hadis yang misalnya diriwayatkan oleh seorang tabi'in kemudian langsung kepada Rasul alaihi salatu wassalam, tidak melalui sahabat. Ini namanya mursal. Baik. Di dalam hadis ini kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sederhana. Ya, di dalam penetapan saum Ramadan. Beliau alaihi salatu wassalam tidak mengadakan sidang isbat. Ya. Datang Arab Badui bersaksi bahwa dia melihat hilal. Dan Arab Badui ini tidak ditanyakan, kamu siapa? Belajar di mana? Apa pendidikan terakhirmu? Tidak. Hanya ditanya, "Atasyhadu an la ilaha illallah?" Na'am. "Atasyhadu anna Muhammadar Rasulullah?" Na'am. Sudah. Hanya bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitu sederhana. Sudah begitu, langsung Rasul katakan kepada Bilal, umumkan wahai Bilal, manusia besok saum. Dengan persaksian seorang Arab Badui. Ini sederhana. Hemat, cepat, efektif. Tidak butuh biaya. Sahih? Nah, pemimpin harusnya begini. Ini pemimpin. Tentu kalau kita katakan yaitu Rasul, ya kan? Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dijadikan Rasul, kemudian melakukan sesuatu dan diriwayatkan oleh para ulama ahlul hadis adalah untuk sebagai uswatun hasanah. Contoh yang baik. Contoh yang baik. Nah, ini Rasul alaihi salatu wasallam begitu mudah, begitu sederhana di dalam penetapan bagaimana besok saum apa tidak. Dan juga pada waktu itu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain sudah tidak lagi berpolemik, tidak lagi debat, tidak lagi apa-apa. Kalau sudah fulan diperintahkan oleh Rasul untuk mengumumkan saum, sudah mereka sepakat saum. Tidak ada lagi grup sana, grup sini membedah misalkan ini Arab Badui siapa ini? Bisa dipercaya apa tidak? Bagaimana dia di mana melihatnya? Bagaimana cara melihatnya? Kayak gimana? Tidak. Para sahabatnya adalah sami'na wa ata'na. Mudah. Pada zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau zaman kita sekarang ada yang bersaksi, saya melihat hilal, dan orangnya yang bersaksi itu adalah orang yang memang dia ahlinya, sering melihat hilal setiap bulannya, akan tapi menyelisihi misalnya hisab, menyelisihi hisab, dia katakan nggak bisa diterima. Kenapa? Ini kurang dari derajat, dua derajat, ya. Itu ya, kurang dari 2 derajat. Umur hilalnya, ya. Ketinggian hilalnya itu kurang dari 2 derajat. Sehingga apa? Tidak bisa. Sehingga apa? Ditolak. Padahal yang bersaksi muslim, kemudian dia adalah berakal, dewasa, bahkan ustaz. Misalnya. Tapi karena menyelisihi tadi misalnya hisab, tidak diterima. Atau menyelisihi daerah yang lain,
Misalkan di titik yang lain tidak, kemudian tidak diterima. Padahal dia bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, tidak lagi dibahas dengan berbagai macamnya. Ini kesederhanaan, ya, bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam menetapkan. Tidak ditanya kamu ahli astronomi atau bukan, ya kan? Ternyata tidak. Kemudian yang kedua adalah aslul muslim. Asal pokok dari seorang muslim adalah as-sidqu, jujur. Seorang muslim itu pada asalnya jujur. Bisa diterima syahadatnya, bisa diterima persaksiannya. Ya, itu pokok dari seorang muslim. Maka ini bukan dari sisi riwayat, ya, dari sisi persaksian. Kalau riwayat hadis tentu ada beberapa persyaratan, ya, diterima dan tidak diterimanya. Kalau dari sisi periwayatan hadis, bukan hanya dia seorang muslim, ya, bukan hanya dia jujur, akan tapi dia adalah dhabit. Dhabit ini ya agak susah, ya. Namun kita perhatikan bahwa Rasul alaihi salatu wasallam menilai seseorang itu kalau sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia itu adalah jujur. Dan pelajarannya bagi kita semua, bagi seorang muslim itu harus dia mempunyai karakter sifat jujur. Karena pokok dasar seorang muslim itu jujur. Jangan sampai menyelisihi sifat dasar ini. Sifat dasar sebagai seorang muslim. Ya. Tentu yang dikenal, ya, tidak jujur adalah munafik. Ya, yang dikenal tidak jujur adalah munafik. Yang munafik yang terang-terangan, yang bisa terdeteksi dari sisi karakter dan sifatnya. Ya. Seperti misalnya ayatul munafiqi salatun, idza haddatsa kadzaba. Ya. Tanda-tanda seorang munafik adalah 3, di antaranya adalah apabila dia berbicara dia dusta. Nah, ini karakter munafik, yaitu dia itu sering berdusta. Setiap kali dia berbicara dusta. Bisa dikatakan bahwa benarnya itu mungkin sekitar 30%. Itu juga udah banyak 30%, karena 30% termasuk banyak, ya. Jadi sekitar 70%-nya mungkin dusta atau bahkan lebih kalau orang itu sudah terbiasa dengan dusta. Wa na'udzubillah. Kembali bahwa asal pokok dari seorang muslim adalah dia jujur dan dia bisa diterima persaksiannya. Makanya kalau kita adakan akad nikah, saksinya mana? Fulan. Ya. Fulan siapa ini? Pamannya. Kemudian nggak ditanya lebih lanjut kan? Yang penting dia muslim, pamannya ini muslim, sudah selesai. Karena dia muslim, karena pada asalnya muslim jujur. Ya. Dan tidak perlu ditanya ini bagaimana apa-apa, nggak perlu dikoreksi saksinya, sudah dia muslim, sudah selesai. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bersaksi seperti itu sudah selesai. Karena pada asalnya muslim adalah jujur, ya. Dan dia bisa dijadikan sebagai saksi. Kemudian jauh dari dosa besar. Jauh dari dosa besar. Walaupun mungkin saja seorang muslim terjatuh ke dalam dosa besar, mungkin. Tapi bukan sebagai satu kebiasaan dan karakter. Karena kalau suatu kebiasaan dan karakter itu yang melakukan terus-menerus dosa besar, ya dia disebut sebagai
fasik. Orang yang fasik. Kalau dia banyak melakukan dosa besar. Misalnya, contoh, dia profesinya sebagai pencuri. Nah, pencuri. Profesinya itu terkenal, pencuri. Bolak-balik dia itu ke penjara. Ya, sudah di penjara, dilepaskan lagi, di penjara, lepaskan lagi. Itu kan berarti selalu, ya. Itu namanya dosa besar. Ya. Atau orang yang uququl walidain. Uququl walidain ini berdurhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini juga adalah dosa besar. Dan kalau dia selalu begitu kepada orang tuanya, maka dia adalah fasik. Namun ala kulli hal, yang ketiga, bahwa Rasulullah SAW menilai seseorang dari sisi zahirnya. Menilai seseorang dari sisi zahirnya. Zahirnya dia muslim, sudah. Tidak perlu diteliti bagaimana niatnya, apa yang ada di dalam hatinya, dan seterusnya. Tidak. Tidak menilai batinnya, tidak menilai apa yang ada di dalam dirinya. Yang dia nilai, atau Rasulullah SAW nilai, dan ini adalah untuk kita semua, menilai seseorang itu sisi zahirnya. Kalau dia muslim, sudah selesai. Muslim. Zahirnya muslim. Bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muslim, sudah. Ini penilaian Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya yang keempat. Yang keempat. Dahulu itu sudah terbiasa melihat hilal. Karena dahulu tidak ada jadwal. Yang tidak ada jadwal. Apa jadwal sholat, jadwal tanggalan, ya, tidak ada. Ya, yang ada adalah hilal. Itu dahulu. Dan orang-orang Arab Badui ini, mereka memang di antara yang menyebabkan mereka juga kredibel untuk itu, mereka juga adalah orang yang ahli di bidang itu. Yaitu mereka terbiasa. Kalau mereka misalnya adalah melakukan perjalanan di padang pasir, kalau mereka tidak mengetahui tentang ilmu perbintangan, di sini siapa yang paham ilmu perbintangan? Ya. Biasanya tadi Arab Badui karena mereka kan orangnya nomaden, berpindah-pindah. Di antara karakternya adalah nomaden, berpindah-pindah. Arab asli, ya, seperti yang kita ketahui bahwa Arab yang tinggal di kota Makkah misalnya, ya, di awal-awal adalah mereka bukan penduduk asli. Misalnya suku Jurhum itu bukan asli, aslinya dari Yaman. Aslinya adalah dari Yaman. Mereka tinggal di situ karena melihat banyak burung-burung, kemudian mereka tahu bahwa di situ ada air, dan ternyata ketika di situ mereka temui Ismail bersama ibunya, ya, alaihissalam. Kemudian mereka meminta izin untuk tinggal, ya, lalu mereka tinggal di situ. Ya. Jadi aslinya mereka orang Arab adalah nomaden, berpindah-pindah. Dan kalau mereka pindah perjalanan, tidak seperti kita menggunakan kompas. Kompas mereka sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Tinggal lihat ke atas, arah mana, barat, timur, utara, mereka paham. Ini adalah Arab Badui dan paham mana rasi bintang. Di antara yang paham ini juga adalah nelayan. Di sini ada nelayan. Nelayan itu kalau melaut mereka paham tentang rasi bintang, ya, sehingga mereka tidak akan kesasar untuk pulang. Mereka akan balik kembali ke tempat mereka semula. Nah, ini yang terbiasa, ya. Dahulu. Kalau sekarang wallahu alam apakah masih menggunakan rasi bintang atau menggunakan modern, ya,
Apalagi sekarang zamannya gadget kita menggunakan apa? Google Map, ya Google Map. Walaupun banyak itu katanya banyak pengalaman, ternyata disasarkan oleh Google Map, sering ya, disasarkan oleh Google Map. Ya. Karena memang ternyata pengetahuan kita ini semakin ke sini sebenarnya pengetahuan secara pribadinya ya tidak tergantung dengan alat, itu semakin melemah. Ya, manusia itu akan semakin melemah kalau dia tergantung kepada yang lain. Coba saja misalnya nomor telepon. Nomor telepon itu zaman dahulu kita masih pakai apa namanya? Koin kalau telepon. Pakai koin itu kita nggak bawa buku telepon. Betul nggak? Kita nggak bawa buku telepon. Telepon saudara-saudara kita tuh hafal. Si fulan teleponnya berapa nomornya? Hafal langsung. Nggak bawa buku telepon dari rumah, nggak. Hafal. Si fulan ini nomornya sekian, si fulan nomornya sekian. Hafal. Kalau sekarang nomornya berapa antum? Nah, sebentar dulu ya dilihat. Nah, nomor sendiri dilihat. Lupa nomor sendiri. Ya, atau nomor orang lain, ya, nomor telepon HP istri juga lupa gitu kan. Kenapa? Sudah bersandar kepada alat ya. Kita lihat nggak perlu hafal nomornya langsung begitu ya. Nah, ini manusia sekarang ini. Nah, kemampuannya seperti itu terus-menerus secara pribadi masing-masing. Tapi kalau secara ilmu pengetahuan mungkin kita, masya Allah luar biasa, ya luar biasa. Nah, sekarang saja misalnya kita ini ta'lim bisa online, bisa offline. Sekarang offline online ini ta'limnya ini. Ini di masjid, akan tapi di tempat yang lain bisa ikut serta. Ya kan? Ini dari sisi teknologi bisa. Tapi dari sisi kemampuan pribadi belum tentu. Ya. Demikian juga dalam ilmu ini, ilmu astronomi ataupun ilmu perbintangan. Dahulu itu mereka, misalnya Arab Badui dan juga orang-orang terdahulu, turun-temurun mereka itu mendapatkan ilmu itu dari bapaknya, dari orang tuanya, dari siapa gitu. Karena apa? Orang tuanya dahulu ketika mengajak anaknya misalnya jalan, akan mengajari seperti itu. Ya. Akan mengajarkan kepada anaknya tentang misalnya rasi bintang, kamu ke sini, kamu ke situ, lihat ini, lihat itu dan seterusnya. Akan ada satu mewariskan ilmu. Kalau kita sekarang tidak. Orang tuanya misalnya adalah punya pengetahuan apa, belum tentu anaknya. Sekarang kan begitu. Kenapa? Karena zaman sekarang sudah bersandar kepada misalnya ambil contoh sekolah ya. Ya sudah, titip aja ke sekolah, selesai. Ya kan? Orang tua sekarang demikian. Walaupun misalnya orang tuanya guru besar, profesor misalnya, dalam bidang tertentu, anaknya belum tentu. Kalau misalnya memang orang tuanya tidak mengajari. Banyak sekarang misalnya ambil contoh, orang tuanya petani, anaknya tidak jadi petani. Karena apa? Karena nggak diajari, nggak diajak oleh orang tuanya. Karena apa? Orang tuanya bahkan menasihati anaknya jangan jadi petani. Ya, jangan jadi petani. Nah, ini yang sebenarnya ada sedikit halal disebutnya. Halal itu adalah cacat ya. Yang seharusnya tidak demikian. Kita orang tua sebagai apa ini? Orang tua kita punya kemampuan apa? Ya. Kita ajarkan kepada anak sebagai bekal anak ke depan. Di samping itu juga adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau dia gunakan ilmu itu adalah untuk kebaikan, amal saleh,
kita akan mendapatkan pahala. Gitu. Kalau kita misalnya adalah seorang pedagang, ajak anak kita berdagang supaya dia punya kemampuan berdagang. Walaupun mungkin saja dia nanti besok tidak jadi pedagang, tapi dia punya kemampuan itu. Atau sewaktu-waktu dia bisa menggunakan kemampuan seperti itu. Karena misalnya anak nggak biasa diajak dagang, ketika dewasa mau berdagang, mau bisnis, bingung, ya kan? Bingung. Tapi kalau dia punya pengalaman ketika kecil bersama orang tuanya dagang, diajak dagang, insya Allah dia punya pengalaman untuk dagang seperti itu. Dan seterusnya. Nah, pengetahuan orang zaman dahulu adalah dengan turun-temurun, sehingga terbiasa. Untuk sampai saat ini ya, mungkin ada terputus begitu karena adanya sekolah. Karena adanya sekolah, ya udah berikan ke sekolah sudah selesai semuanya. Akhirnya ilmu dari istilahnya nenek moyangnya sudah hilang begitu atau terputus. Ya. Tentu ilmu ini adalah ilmu yang bermanfaat. Berikutnya adalah ilmu tentang astronomi. Ilmu tentang astronomi ini juga adalah penting bagi kita. Astronomi. Baik astronomi dalam sisi tradisional ataupun astronomi modern. Yang tradisional tadi dengan cara turun-temurun, ya. Kalau kita mau belajar silahkan di sini misalkan masih ada nggak suku yang tidak bergantung dengan teknologi, ya. Suku yang tidak tergantung dengan teknologi, kemudian mereka masih mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan alam tanpa ada teknologi. Kalau kita kan sekarang banyak bersandarnya dengan teknologi, apalagi adanya HP ini, semuanya di situ. Kalau mereka tidak, nah itu bisa belajar itu ke suku tersebut. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kenapa beliau itu belajar bahasa Arabnya adalah langsung ke Arab Badui. Ya. Karena memang masih asli, tidak tercampur dengan yang lain. Nah kita mungkin saja kalau misalkan ada suku yang masih tidak tergantung dengan teknologi, belajar kepada mereka, menentukan arah kemana. Begitu. Rasi bintang. Ya. Bagaimana rasi bintang? Dulu di Pramuka, ya, waktu kecil, ya, ikut semua Pramuka, itu pernah juga diajarkan tentang rasi bintang. Ya, pernah diajarkan tentang rasi bintang. Tentang rasi bintang, kemudian bagaimana menentukan arah, dilihat dengan fenomena alam, mana arah barat, mana arah timur, ya, dengan alam seperti ini. Wallahu a'lam bagaimana Pramuka zaman sekarang. Ya. Dan dahulu ada pelajarannya itu di apa ini namanya buku kecil, ya, tentang keterampilan seperti itu. Intinya bahwa astronomi adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Baik yang tradisional ataupun yang modern. Yang modern misalnya adalah masuk ke dalam jurusan astronomi. Yaitu kuliah. Misalnya ada di ITB. Di ITB juga ada jurusan astronomi. Silahkan. Anak-anak kita silahkan masuk ke jurusan tersebut. Tidak dilarang. Dan itu termasuk dalam kategori ilmu yang bermanfaat. Atau disebut dengan ilmu falak. Ilmu falak. Ya, diajarkan tentang bagaimana meneliti alam semesta. Termasuk mungkin juga ya, ilmu hisab, ilmu falak. Ya. Para ulama zaman dahulu juga, ya, atau sampai dengan sekarang, insya Allah mereka juga banyak yang ahli di bidang tersebut. Baik.
Hadis berikutnya yaitu hadis yang ke-641. Beliau rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah mengatakan, wa an Hafsah ummul mukminin radhiyallahu taala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Rawahu al-khamsah wa mal at-Tirmidzi wan Nasa'i ila tarjih waqfihi wa sahhahahu marfu'an Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Dari Hafsah ya, ummul mukminin radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yubayyitis siyam, siapa yang tidak melakukan tabyitus siyam adalah dia berniat pada malam hari, ya, berniat pada malam hari untuk saum esok harinya. Itu namanya tabyit as-siyam. Berniat pada malam hari untuk saum pada esok harinya. Qabla al-fajri, sebelum fajar. Fala siyama lahu, maka tidak ada siyam, ya, tidak ada siyam baginya. Diriwayatkan oleh yang 5, kemudian Al-Imam Tirmidzi dan juga Imam An-Nasa'i mentarjihkan bahwa ini adalah mauquf. Kalau mauquf berarti tidak sampai kepada Rasul, hanya sampai kepada sahabat. Itu namanya mauquf. Kemudian disahihkan secara marfu'. Kalau marfu' adalah sampai kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Oleh Al-Imam Ibnu Huzaimah dan Imam Ibnu Hibban, kemudian Walid Daruqutni, dan ada ya, riwayat Al-Imam Ad-Daruqutni, la siyama liman lam yufridhu minal lail. Tidak ada siam bagi orang yang tidak memfardukan dirinya, ya, pada waktu malam. Jadi tidak meniatkan bahwa besok dia saum gitu pada malam hari. Baik, hadis ini menunjukkan bahwa ya, niat pada waktu malam untuk saum. Nah, di sini ada beberapa macam sebenarnya. Ya. Kalau dilihat dari redaksi, maka niat itu menjadi wajib, redaksi, ya, dari hadis ini. Kenapa? Disebut oleh Rasul, la siyama lahu, tidak ada siam baginya. Berarti niat saum pada waktu malam itu adalah wajib, fardu. Sampai dikatakan lam yufridhu minal lail. Berarti saum, ya, ini adalah harus dengan niat pada waktu malam. Nah, dikatakan di sini adalah saum yang wajib, saum yang fardu, seperti saum Ramadan. Saum Ramadan ini harus niat pada waktu malam sebelum fajar, yaitu mulai dari terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya fajar. Nah, ini adalah dengan niat, harus dengan niat di dalam dirinya. Dan kenapa harus dengan niat? Karena saum adalah ibadah yang wajib. Innamal a'malu binniyat. Ya, amal itu adalah harus dengan niat. Adapun dengan saum sunnah, maka niat pada waktu malam adalah tidak wajib. Ini.
Yaitu dengan berdasarkan hadis yang lain. Untuk saum sunnah berdasarkan hadis yang lain tidak wajib. Itu hadis berikutnya, hadis yang ke-242. Hadis yang ke-642, wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذن صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيث فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui aku pada suatu hari. Lalu beliau berkata, apakah kamu punya sesuatu? Kemudian kami mengatakan tidak. Kemudian beliau mengatakan, fa inni idzan shaim. Maka aku sekarang ini saum. Berarti beliau alaihi salatu wasallam saum. Saum apa di sini adalah saum sunnah. Saum sunnah. Berarti saum sunnah tidak dengan niat pada waktu malam. Boleh. Tapi bagusnya adalah niat pada waktu malam. Pada waktu malam hari niat. Terutama adalah kita dengan niat itu akan makan sahur. Sahur itu adalah barakah dan itu adalah utama. Ya. Walaupun boleh saum tanpa sahur. Nah di sini Rasul alaihi salatu wasallam tidak sahur. Kemudian beliau saum karena apa? Tidak ada makanan di rumahnya. Tidak ada makanan, kemudian beliau saum. Fa inni idzan shaim. Maka sesungguhnya aku saum pada hari ini. Kemudian pada hari yang lain, beliau alaihi salatu wassalam datang kepada kami, yakni kepada istri-istri Rasul alaihi salatu wassalam. Kami mengatakan, yakni istri Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, kami diberikan hadiah, yaitu makanan. Hais itu adalah tamar, kurma yang bercampur dengan minyak samin, sudah dicampur, itu makanan, jadi tidak murni kurma, jadi sudah ada campurannya, atau bisa dibilang adalah orang kita sebutnya kue kurma mungkin kue kurma. Kemudian dicampur dengan minyak samin dan ditambahkan juga di situ disebutnya susu yang sudah difermentasi dan menjadi sudah tidak cair lagi, yogurt, yogurt, campur begitu. Nah itu seperti itu, kurma. Mungkin saja dicoba nanti, antum coba. Ini makanan Rasul alaihi salatu wassalam. Pada waktu itu seperti itu. Kurma beli, kemudian dicampur seperti itu. Silahkan. Faqala, kemudian beliau alaihi salatu wassalam bersabda, perlihatkan kepadaku, sungguh tadi pagi aku saum. Fa'akala, kemudian beliau makan. Apa ini menunjukkan? Jadi boleh saja orang yang saum sunnah kemudian membatalkannya, boleh. Saum sunnah. Ini Rasul kan saum dari pagi ini, nggak makan. Pas datang ke rumah istri-istri beliau, kata istri beliau, kita diberi hadiah, nih kue kurma.
Nah, kemudian kata Rasul, lihat. Pas lihat, mungkin Rasul kepingin makan. Boleh. Saum sunnah, antum saum sunnah, kemudian ternyata ada orang mengirim hadiah. Kemudian menggugah selera antum. Waduh, Masya Allah ini enak ini, ya kan? Boleh. Atau misalkan antum sudah niat dari pagi saum. Nah, siang hari diundang sama Pak Marna, ya kan? Ke apa? Sana. Ke warung ya. Ya. Boleh. Boleh. Makan. Apalagi kalau diundang itu adalah akan menyenangkan orang yang mengundang. Demikian juga kalau antum saum datang ke seseorang, disuguhi makanan. Dia nggak tahu kalau kita saum. Boleh antum batalkan. Namanya juga saum sunnah. Ya. Tapi kalau antum mau saum juga boleh. Saum. Ya, nggak apa-apa. Kasih tahu. Ya, kasih tahu. Misalnya orang yang mengundang antum atau siapa yang mempersilahkan saum, ya antum katakan saum, ya nggak apa-apa. Tapi kalau makan nggak apa-apa. Rasul makan, dikasih hadiah kue, makan. Fa'akalah. Kemudian beliau makan. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, dalam hadis ini tadi dari sisi pelajarannya adalah bahwa beliau alaihi salatu wassalam tidak niat pada waktu malam. Karena saumnya adalah saum sunnah. Tapi kalau saum wajib nanti pada bulan Ramadan kita saumnya adalah saum wajib, maka kita harus tabyid. Tabyid artinya adalah kita berniat ya pada waktu malam, ya pada waktu malam. Niatnya ini nanti para ulama berbeda pendapat. Apakah satu kali untuk 1 bulan ataukah setiap malam? Ini perbedaan para ulama. Ya, ada yang mengatakan boleh, ya 1 kali hari pertama antum niat untuk 1 bulan. Akan tapi yang lebih baik adalah setiap malam kita niat. Setiap malam kita niat untuk saum esok harinya. Baik, ikhwas sekalian. Satu lagi mungkin. Ya. Hadis yang ke-643 sampai 644. Wa an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra. Wa li Tirmidzi min hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nas, manusia senantiasa bi khairin, berada dalam kebaikan, ma'ajjalu al-fitra, selama dia itu mensegerakan berbuka. Jadi di sini mensegerakan berbuka adalah termasuk dalam kategori kebaikan. Kebaikan pada manusia secara pribadi dan juga kebaikan manusia secara umum. Karena memang ketika seseorang itu berbuka, maka tentu ini akan memberikan efek kepada dirinya, terutama adalah dalam sisi ibadah. Ya, dalam sisi ibadah misalnya sholat nanti tidak lagi lemes, ya, ada tenaganya dan seterusnya, ada kebaikan-kebaikan yang lainnya, dan juga dari sisi kesehatannya juga adalah baik. Kemudian dalam riwayat At-Tirmidzi tadi adalah riwayat Al-Bukhari dan Muslim,
Dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis qudsi. Hambaku yang paling mencintai, yang paling aku cintai, hambaku yang paling aku cintai di sini adalah a'jaluhum fitra. Orang yang paling cepat untuk berbukanya. Jadi kalau sudah waktu maghrib langsung berbuka. Jadi adalah ada kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling cepat berbuka. Ya. Paling cepat berbuka. Kalau seperti ini biasanya adalah anak-anak, ya kan? Kalau anak-anak kan cepat sekali berbuka, Masya Allah. Ya, anak-anak ya sudah siap-siap ya sebelumnya pas langsung muadzin Allahu Akbar, langsung, ya kan? Masya Allah ya. Tapi kita juga demikian ya. Kalau sudah waktunya berbuka, kita berbuka. Itu adalah sunnah dan juga satu kebaikan, satu keutamaan. Walaupun boleh kita berbukanya sedikit mundur. Kalau tidak berbuka bagaimana? Nanti ya. Dalam hal ini hukum shaum wisal nanti insya Allah kita singgung ya dalam pertemuan yang akan datang. Ya. Tapi pelajaran kita di sini adalah segera, di dalam berbuka adalah segera. Di situ ada kebaikan dan juga ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Kita cukupkan untuk pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Untuk bekal kita insyaallah sebentar lagi memasuki bulan Ramadan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.